kecuali yang pacarnya punya istri gitu. Jadi ada yang udah berkeluarga. Halo, kenalin nama gue Zahra. Selamat datang di kontennya Kak Sulfa Yuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulfa Yuda. Dan sesuai dengan opening videonya, kamu udah ngelihat cewek cantik iya, auranya positif, nggak tahu. Ini dia, kita sambut Kak Zahra. Halo semuanya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, ternyata lebih cantik aslinya daripada di foto ya. Salah. Jangan nanti pada mau ketemu gimana? Oke, Kak Zahra, gimana kabarnya nih Kak? Kabarnya alhamdulillah baik. Ya biasa aja sih. Kok udah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tumben banget gue ditanya balik kabar. Apalagi sama cewek cakep. Oke, sesuai dengan thumbnail nih Kak Zahra. Emang ada apa sih sama BO? Langsung ya di strike to the point nih ya. Gak ada apa-apa sama BO. Itu hanya back office ya maksudnya. Oh, back gitu office. Kan? Back office. Oh, bukan booking room nih. Oh, bukan. Apa open booking? Bukan. Booking apa ya? Sih? Salah ya? Oke, kalau gitu kan, kalau misalnya dari Kak Zahra sendiri nih, pernah kayak ibaratnya nge-spill ke tim kita kalau misalnya, pengen dong ceritain soal kayak pengalaman, entah itu dari pengalaman teman-temannya Kak Zahra, atau mungkin kenalannya Kak Zahra soal BO-BO-an. Dan disclaimer, ini 18+ ya guys ya. 21 nggak sih? Iya. Legal umur ya? Iya, harus legal. Kalau misalnya teman-teman masih di bawah umur, please harus didampingin sama orang yang lebih dewasa. Jadi apa ya, sebenarnya kalau menurut gue sekarang nggak ada yang namanya BO atau enggak sih. Oke. Karena menurut gue tuh kayak, ya lo mau enggak gitu, ngerti gak sih? Oh, berarti sama-sama mau. Iya, karena sebenarnya sama-sama maunya mungkin kayak pribadi dari ceweknya kayak, ya gue butuh duit sampingan, maksudnya gitu kan. Kalau dari cowoknya kayak benefit like sex-nya itu biasanya beda. Karena gue tuh pernah lihat di artikel katanya cowok kalau misalkan seks sama orang baru itu lebih gimana ya? Kayak lebih apa tuh? Masih ngomongnya. Lebih apa ya? Kayaknya lebih challenging. Lebih challenging karena dia beda gitu loh sama orang baru yang kayak mungkin kalau misalkan sama orang lama kayak gue tahu nih ininya kayak gini gitu kan ya. Kalau misalkan orang baru dia enggak gitu. Katanya lebih challengingnya di situ sih, dan katanya lebih ke merangsangnya lebih cepat katanya gitu. Tapi itu menurut artikel ya, tapi tiap orang beda nih. Tapi ini gue menarik nih Kak Zahra. Maksud gue adalah tadi lu udah langsung nge-spill banget words dari kata seks. How do you think about sex? Itu secara nggak sengaja Kak Zahra langsung nge-sebut gitu istilahnya. Kalau seks sebenarnya kebutuhan nggak sih? Oke, lebih kebutuhan. Karena menurut gue semua orang tuh harus lah ya. Maksudnya harus mempunyai kayak biologisnya. Kayak nggak mungkin lo misalkan nikah kayak cuma makan cinta doang kan ya Kak? Nggak mungkin ya. Cuma aja ada biologisnya, makanya kayak lo nggak mungkin lah, nggak heran kalau misalkan banyak orang lihat kayak yang selingkuh tuh lebih ngambil ke biologisnya dibanding ke kayak uangnya gitu, ngerti gak sih? Oke, tapi ini di hold dulu ya Kak ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat teman-teman yang belum pencet tombol subscribe-nya, boleh banget langsung aja dipencet tombol subscribe-nya, like dan komen juga ya. Kira-kira menurut lo BO itu kebutuhan atau kemauan atau kepuasan pribadi Kak? Kalau kata gue kepuasan pribadi dan kebutuhan. Berarti beda ya antara kebutuhan sama kepuasan. Karena ada orang yang kebutuhan, kalau dari teman-teman gue sih lebih ke kebutuhan ya. Cuannya. Duitnya lebih kenceng dan kayak lo sehari aja gitu, nggak harus kerja sebulan, ngerti nggak sih? Serius? Iya, kan kecuali kayak lo istilahnya apa ya? Peliharaan ya, maksudnya dalam peliharaan tuh kayak pacar tapi dibiayain lah gitu maksudnya dalam itu ya Mas. Tapi biasanya bukan pacar gitu. Kalau itu biasanya ada yang per bulan, ada yang kayak kalau lo butuh tinggal bilang ditransfer gitu. Kalau itu kayak sekali ditransfer gitu. Tergantung. Berarti bisa dibilang sekali meet gitu ya, ketemu itu bisa langsung memenuhi kebutuhan sebulan. Enggak juga. Enggak juga. Tergantung harganya. Tergantung harga ceweknya dan tergantung harga dari cowoknya
mampu nggak gitu. Oke, ini kalau misalnya dari Kak Zara sendiri kan ini kan berarti pengalaman dari kenalannya Kak Zara langsung ya. Let's say itu teman, sahabat atau apa? Ada yang teman, ada yang sahabat, ada yang gitu. Oh, banyak channelnya. Banyak. Waduh. Oke nih Kak Zara, tapi gue pengen tahu sih Kak. Maksud gue kan itu kenalan lo. Mereka cerita nggak sih Kak reasonnya why, kenapa kayak mereka akhirnya memutuskan yaudah deh gue jadi peliharaan juga nggak apa-apa. Atau gue di BO. Enak tuh maksudnya istilah kerja enak. Ngerti nggak sih kerja enak dengan kerja capek gitu. Kok kerja capek kan kayak lo harus sebulan dulu kerja baru digaji. Kalau kerja enak tuh kayak lo tinggal minta lo ngasih ke yang dia butuhin, lo dapet duit. Itu namanya kerja enak, maksudnya kayak kerja instan lah gitu. Mie aja ada mie instan. Iya, ada prosesnya kan. Ternyata kerjanya kerja Ada instan. juga kerja instan maksudnya gitu. Tapi nih Kak Zara, kalau misalnya dari lu pribadi, lu merasa risih nggak ketika ada temen lu ternyata lu udah tahu nih, ternyata mereka kayak gitu? Enggak. Oh enggak? Karena menurut gue tuh pilihan mereka kan. Iya Jadi sih, kayak itu betul. pilihan lo masing-masing, itu urusan lo. Gue cuman perlu apa sih kayak gue nggak perlu tahu lo sama siapa sama ini lo dapetnya berapa per bulan dan ini. Tapi karena itu keputusan lo untuk seperti itu ya udah jalanin aja. Gue bukan tipikal orang teman kayak lo nggak boleh kayak gitu nggak. Iya. Mungkin minimal ditegur dikit gitu. Kalau Enggak ditegur juga? dikit enggak sih, paling kecuali yang pacarnya punya istri gitu. Jadi ada yang udah berkeluarga, Ada. terus main kayak gitu. Ada. Waduh, please ini mah 18 plus, jadi buat kamu yang di bawah 18 tahun tolong ya. Harus Ada. bijak nonton ini ya gitu ya Ada. istilahnya. Tapi nih Kak, kalau misalnya tadi Kakak bilang itu adalah hanya sebagai kerja instan, berarti mereka pernah cerita nggak ke Kak Zara kayak berapa kali mainnya dalam sehari? Kok cerita sih enggak, karena setahu gue tuh mereka jarang mau ngambil lama. Oh, oke. Jarang. Lebih kayak ke kan gimana sih gue nyebutnya? Ada ST, ada LT kan gitu. Disingkat aja lah ya. Apa itu ST sama LT? Ada short time, ada long time kan maksudnya gitu kan. Dan biasanya harganya beda. Karena kan itu tergantung tarifnya ya. Tergantung si tarif si pembelinya sama si sama si harga si ceweknya gitu. Oke, berarti itu kan berarti tarifnya terus kayak apa-apanya itu berdasarkan short time atau long time-nya gitu ya kayak. Tapi kalau dari Kak Zara sendiri, pernah nggak sih kayak lo secara nggak sengaja pada saat lo lagi main sama temen lo yang kayak gitu, ya kan istilahnya, tiba-tiba ternyata dia akhirnya gue cabut duluan ya soalnya gue udah di calling. Ada. Tapi itu waktu case-nya gue lagi dugem ya. Ini case-nya temen gue nya. Gue ini nggak mau jemput pekerjaan ya. Ini nanti diapainnya tuh soalnya kayak apa sih namanya ya? Kayak lo tau kan kayak cewek-cewek yang di tempat dugem. Oke. Kayak ada yang kayak dijual gitu. Lo tau showing kan? Kayak kalau di dugem tuh ada kayak tapi nggak semua tiap dugem ya. Jadi kayak gue sebut kalau di Jakarta dari A nih depannya. Kalau di Bandung dari F nih depannya. Wow. Nanti bocorannya ada lah di belakangnya yang di sini nggak bisa nanti disensor soalnya gitu. Nah itu jadi mereka ada kayak showing kayak itu cewek-cewek nanti tinggal lo pilih aja yang mana. Gitu. Oh kayak show off di panggung. Jadi nanti tuh kayak apa ya kasarannya kayak modeling tapi showingnya malam gitu loh dikasih tapi bukan untuk yang kayak bukan yang untuk kayak kan kalau model di Indonesia kayak yang untuk berprestasi lah kayak ngomong apa gitu kalau ini enggak gitu hanya khusus yang kayak gitu kayak ibaratnya dikasih optional lu mau yang mana gitu. Gitu. Oh berarti ada yang berprofesi kayak gitu. Ada. Nah itu berarti dia izin cabut duluan karena mau show off showing gitu atau karena memang udah dapat orderan Kak? Udah dapat orderan. Waktu itu dia ngomongnya kayak waktu itu tuh gue nyampe nih di sana. Terus gue nyari nih orangnya karena kan asalnya bareng sama gue nih si model-model ini tuh dengan kakak-kakak gue juga. Terus tiba-tiba nih hilang nih satu. Terus gue nanya, si ini kemana? Gue bilang gitu. Itu udah di voucher gitu. Oh istilahnya voucher? Iya, kalau di sana istilah voucher. Wadaw. Oh hati-hati. Di sana istilahnya voucher. Vouchernya itu kayak gimana sih Kak istilah vouchernya? Gue nggak ngerti sih ya istilah vouchernya ada berapa 1, 2 atau 4 atau 5. Pokoknya setahu gue tuh kalau 1 tuh cuma nemenin minum doang. 2 tuh nemenin, sama sih kayak nemenin minum kayak gitu. Cuman setahu gue 3 ke atas tuh udah sampai kayak ke room gitu. Ke room maksudnya ke hotel gitu. Oh berarti bisa dibilang itu kayak paket ya? Ya jatuhnya kayak paket dan harganya beda-beda juga sih. Pengen tahu gitu ya. Oh, jadi paket paling rendah berapa rupiah? Wah kalau harga yang
gue nggak tahu sih kalau yang voucher-voucheran itu, tapi setahu gue tuh yang paling tinggi tuh hampir 1 sekian, hampir 2 juta, 3 juta. Sehari. Itu sehari sekali doang. Di Buset. malam itu doang maksudnya, nggak bisa besoknya. Gila gue. Sekali pakai doang. Gua Maksudnya nggak ada expertnya, cuman malam itu doang gitu. Oh, durasinya one day, one night. One night, iya. Oh, ONS. NS. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, nah dari Kak Zara sendiri, mungkin dari teman-teman yang lagi nonton juga agak penasaran sih kenapa hingga akhirnya ada seorang wanita, let's say kayak gitu ya kayak, atau mungkin seorang pria yang tiba-tiba mau memakai jasa wanita yang membuka jasa itu. Mereka cerita nggak sih Kak sebagai dari temen lo gitu yang berprofesi seperti itu, tiba-tiba akhirnya memutuskan kayak gitu, selain karena kebutuhan hidup? Apa sih namanya? Pubertas. Cowok tuh setahu gue ada 2 kali pubertas. Pertama tuh yang pas masa muda sama masa nikah atau masa tua. Oke. Ada yang pubertasnya itu ke hobi, ada yang ke cewek. Oke. Jadi emang lebih ke kalau yang teman-teman gue yang cowok lebih ke pubertasnya karena cewek. Jadi hobinya kayak ya udah, tapi ke ceweknya juga sama gitu. Tapi nggak begitu melihat ke pubertas hobi. Jadinya hobinya lebih kayak dihandle sama orang, dianya lebih ke yang ceweknya gitu. Buset, berarti itu kalau untuk sisi cowoknya karena puberti. Kalau untuk ceweknya? Kalau untuk cewek sih, kalau kata gue tetap kebutuhan sih kalau itu mah. Oh gitu. Ada yang Apa? Ada yang kayak ibaratnya kayak kepaksa gitu nggak sih Kak? Menurut gua kalau kerja kayak gitu nggak ada yang kepaksa sih. Oh, nggak Kalau ada. menurut gua, karena mungkin benefit ke dianya juga ya, ada yang banyak, ada yang enggak gitu kan. Maksudnya kan mungkin ya dianya merasa sama-sama enak mungkin, atau kayak benefitnya juga ada kayak dari uang bareng atau apa gitu. Berarti bisa dibilang emang ceweknya juga mau gitu ya? Iya mau. Walaupun emang sekarang nggak kelihatan lah ya siapa-siapa aja ya. Gitu. Ada satu pertanyaan gue sebelum masuk ke segmen games nih Kak, dan mungkin teman-teman pengen tahu nih kayak kasarannya, biasanya ada nggak sih Kak tanda-tanda cewek yang oh ternyata ini bisa nih pakai voucher gitu kasarannya? Atau mungkin biasanya kayak gimana sih Kak tanda-tanda cewek yang kayak gitu? Gue sih kalau tanda-tanda sebenarnya yang kalian lihat semua tuh nggak kelihatan kalau kata gue. Oke, by Emang cover. kayak itu hanya di belakang lo doang gitu loh, kayak side job aja, side job. Jadi Lumayan ya. jadi lebih ke apa namanya? Bukan karena gue mau, jadi karena ya emang gue harus tutupin itu karena nggak semua orang tuh kayak nerima pekerjaan gue kayak gitu. Maksudnya Oke. kayak let's say kayak emang kerja gue tuh kayak gini, nggak semua orang tuh nerima. Jadi kayak emang lebih banyak yang menutupi, dan menurut gue tuh kalau misalkan lo mau lihat jelasnya ceweknya yang kayak bisa di voucher, di BO atau apapun, ya paling ya di tempat-tempat yang tadi gue sebut. Kalau di Jakarta di ini, kalau di Bandung di ini gitu. Tapi kalau misalkan emang lo nya nggak mau nyari yang kayak gitu, ya lo cuman hanya bisa melalui orang-orang tertentu aja. Jadi nggak semua orang tuh bakal tahu dia gitu. Berarti ada perantaranya ya? Semua ada, gue ada, kok gue sih? Wow, kesebut. Ada perantaranya. Temen gue juga perantaranya dan pelakunya juga ada gitu. Perantaranya orang apa manajemen? Lebih ke orang sih biasanya. Oh. Biasanya gue tuh kayak perantaranya, jadi gue ngasihnya misalkan gitu. Misalkan gue kayak ada orangnya nih, ceweknya nih siapa nih gitu. Gue ngasihnya ke temen gue, maksudnya tapi bukan cowok ya, cewek. Nih gitu. Nanti yang itunya itu gitu. Gila, tapi ini gue mau ngasih satu kesempatan nih. Barangkali Oop mau nanya gitu kan. Karena dari tadi di belakang tuh kayak serius banget ngedengerinnya. Sebelum ke segmen games nih Oop. Nggak ada ya? Oke, kalau gitu nih Kak Zara. Kalau misalnya dari gue pribadi berarti itu kayak kasarannya mereka buat para cowok memang pubertinya itu tidak bisa dikontrol gitu juga ya? Iya. Karena nggak mungkin ada profesi kayak gitu kalau misalnya nggak ada yang pengen beli. Tapi kan ada yang bisa lah temen ngerti sih, kayak ya lu ngasih temen lo aja nih, misalkan gitu, ngerti gak? Oh. Ini nih, gitu. Kode-kode mata gitu. Gue mau main ini nih, bisa nggak? Gitu. Tapi gue ada ketertarikan sih Kak. Maksud gue adalah kan tadi Kak Zara ini kita nanya soal temennya, terus gitu kan. Tapi penasaran gak sih soal Kak Zaranya langsung ya kan? Kita bahas di segmen games, boleh ya Kak ya? Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen games. Oke, kali ini kita udah masuk ke segmen games, dan kali ini kita bakalan langsung ngulik ya kan. Jadi jangan cuman karena cerita temennya Kak Zara doang, tapi kita pengen tahu Kak Zaranya sendiri bagaimana nih gitu ya. Kak, siap ya? Siap. Jadi nanti kita akan kasih 5 pertanyaan dari 2 pilihan. Dari 2 pilihan itu Kakak harus jawab cepat dan jujur.
Ya. Apapun itu, random pertanyaannya. Are you ready? Ready. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Kak Zahra, lo lebih memilih short time apa long time? Long time. Wah. Kenapa tuh? Kentang gue kalau ST. Waduh. Kentang French fries Ya, kan? French fries, Oh, gitu. oke. Kenapa? Maksudnya kentangnya karena emang elunya belum lega gitu atau kayak gimana tuh? belum. Oh, belum lega. Iya. Jadi kayak gimana sih? Hitungannya kayak ngapain sih anjing sebentar banget mah kayak nggak usah gitu. Oke, gue penasaran. Berarti lu long time-nya berapa lama? Tergantung. Ya tergantung aja. Tergantungnya tuh dari jam. Gue tuh paling lama waktu gue di kapan ya? Waktu di Bali lah. Tapi gue gak disebut lama siapa ya, iya. gak disebut ya gitu. Oke. Itu yang paling lama itu sih sama itu. Maksud aku durasinya sampai berhari-hari atau hanya hitungan jam? Hitungan jam. Hitungan jam, 8 jam ya? Lama Oh, banget ya. lama banget. Oh. Kerja itu mah. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan kedua aja. Kak Zahra, lu lebih memilih panjang atau besar? Panjang. Panjang pemikirannya gitu Iya, ya. masa Masya Allah, depannya. masa depannya. Harus cerah. Emang kenapa sih Kak, lu akhirnya memilih panjang daripada yang besar gitu kan? Kebanyakan ya Oh, oke. ini katanya ya, Ah. ini katanya. Kebanyakan tuh katanya kalau yang besar tuh kecil. Ngerti gak sih? Bantet. Oke. Kue ya, Wah, kue. Kuenya bantet, oke. Kalau panjang berarti kuenya besar gitu. Maksudnya sempurna gitu. Oh, berarti kebalikannya ya? Cuma kan itu selera ya, kan tiap orang beda-beda. Kalau gue emang lebih suka yang kayak yang panjang tuh karena ya lebih enak aja gitu. Untuk Tapi kerasa- ngobrolnya ya. gitu. Oh. Jadi kan topiknya nggak itu aja, dia basa-basi aja. Waduh. Iya. Tapi kalau misalnya panjang berarti ini dong Kak. Kasarannya kesedek gak? Tapi emang ada beberapa cewek yang kayak lebih enak gitu, ngerti nggak sih? Kayak lebih merasa lebih merasa enaknya kayak gitu, ada. Oh, berarti ini kayak lebih ke education juga kalau ternyata ada ya beberapa cewek malah lebih suka yang kayak gitu ya Kak ya? Iya. Oke, kalau gitu. Gue mikir keras soalnya. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kak Zahra, lu lebih suka foreplay atau misalnya sambil drinking aja? Foreplay. Foreplay. Jadi langsung aja tanpa ada minum Coca-Cola atau apa gitu. Gue tuh nggak bisa kalau misalkan karena minum. Oh, jadi Ya langsung bisa aja. langsung karena cinta, kalau karena cinta bisa. Wow, bener nih karena cinta. Iya. Kalau misalkan nggak karena cinta mah gue juga udah sama tuh. Waduh. Oh, berarti kalau foreplay biasanya ngapain aja sih, Kak? Kok kaget? Foreplay ya? Ya foreplay, kayak apa ya? Ya kayak pemanasan aja. Oh, pemanasan. Pemanasan. Biasanya push up, sit up. Iya, sit up gitu. Oh. Plank gitu. Terus gue ini kayak lebih ke pertanyaan pribadi sih, Kak. Maksud gue, kan ada orang kayak misalnya udah kasihkan pemanasan, akhirnya mungkin lupa nih, hingga akhirnya, oh intinya tuh kayak gini. Nah itu biasanya udah otomatis atau ada kode khusus biasanya Kak, kayak gitu? Kalau gue pribadi sih otomatis ya. Oh, otomatis Maksudnya aja. bukan gue ya, si cowoknya gitu. Karena soalnya cowok gue pernah waktu itu tuh kayak langsung gitu, ngerti gak sih? Kayak nggak ada foreplay, nggak ada apa, kayak ih anjing bete gitu. Oh, ngaruh ya? Ngaruh. Berarti foreplay berapa lama biasanya, Kak? Tergantung cowoknya, saya mah. Kalau cowoknya udah siap baru langsung. Siap. Waduh ya Allah, ini kadang gue juga jadi bingung ini arahnya kemana gitu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Kak Zahra, kalau lu pribadi ketika lu kepepet, mendingan ONS atau BO? ONS. ONS berarti tuh free ya? Nggak juga. Oh, enggak juga. Oh, Tergantung aja tergantung dapatnya aja. yang di mana. Gitu. Soalnya yang di Bali juga gue ONS dapatnya pengusaha juga. Waduh. Wah. Oh, jadi rata-rata memang di Bali tempat situasi juga ngaruh ya untuk melakukan hal itu. Apalagi kepepet. Sebenarnya itu nggak kepepet sih. Oh, emang udah ada niatan ya? Lebih ke ada niatan sih itu, karena waktu itu gue ke Balinya kayak bener-bener cuma 3 hari, terus kayak gue ngapain gitu kan.
Terus di Bali ada temen gue aja kayak ngenalin itu lebih ke ngenalin sih, nggak lebih ke ONS gitu. Oke, berarti wah gila jawabannya Kak Zara itu benar-benar ada titiknya gitu. Jadi gua nggak bisa masuk celahnya ya. Oke, kalau gitu berarti kalau misalnya tempat favorit nih Kak, sebelum ke pertanyaan kelima. Tempat favorit lu tuh lebih enak yang ke alam atau mungkin kayak ke city light atau kayak gimana tuh Kak? Apanya nih? Kayak misalnya lu lagi ketemu sama lawan jenis lu gitu kan istilahnya. Tergantung gue tuh emang tipe orang yang jarang ngajak jalan, jadi gue tergantung cowoknya gitu. Kalau cowoknya effortful, lu mau apa nih? Mau diajak jalan-jalan gitu? Mau, tapi ya tergantung cowoknya siapa. Tetap ya ada kriterianya ada ya. kriterianya. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan kelima. Last question nih Kak Zara untuk di segmen games. Kira-kira Kak Zara lebih suka indoor atau outdoor? Apanya? Indoor atau outdoor? Indoor. Kenapa? Takut ketahuan kalau outdoor. Indonesia nggak kayak di luar negeri. Itu sih. Jadi kayak indoor. Kalau di Indo lebih di indoor sih sebenarnya, karena kalau misalkan kan mungkin pernah lah lihat yang viral, yang outdoor tuh yang di apartemen di balkon. Oh, ada. Ada kok, ada di Jakarta. Itu di videoin terus viral gitu kayak. Wadidaw. Lebih ke emang kalau Indonesia ya normanya masih kental kan, nggak kayak di luar. Jadi ya indoor aja, cari yang aman-aman aja gitu. Ngapain harus yang susah? Berarti indoornya dari definisi indoornya Kak Zara ini di dalam ruangan ya? Iya, ya di kamar. Di Nggak kamar. di kamar gitu. Oh, kalau di mobil itu jatuhnya indoor atau outdoor? Semi lah. Oh, semi indoor. Oh, semi indoor. Oke, kalau gitu itu dia segmen gamesnya. Itu dia segmen gamesnya dan luar biasa sih ya. Berarti gue banyak banget nih bahan untuk gue korek lagi nih ke Kak Zaranya nih. Nih Kak, kalau misalnya tadi kan udah disimpulin segala macamnya, berarti bisa dibilang kalau Kak Zara pribadi tergantung cowoknya, tergantung lawan jenisnya, tergantung situasi, tergantung kepepet atau enggak, dan pengennya indoor. Iya. Oh, kalau dapetnya outdoor tiba-tiba gimana tuh? Nggak mau. Nolak secara halus gue. Mending gue kabur. Oke, kalau gitu kita back to topic nih ya Kak Zara ya. Kak, gue penasaran sih Kak. To be honest ini mah ya, kayak ibaratnya ceritain dong Kak, kenapa dari awal gitu istilahnya temen lu benar-benar terbuka itu untuk cerita ke lu kalau ternyata mereka itu melakukan hal yang seperti itu. Let's say open BO. Gue nggak tahu sih kenapa, mungkin karena kepercayaan orang juga kali ya. Kayak ya dia percaya aja sama gue, jadi dia kayak ya cerita kayak karena setahu gue tuh kan kemarin COVID kan. Kalau disebut dia waktu sebelum COVID kerja gajinya lumayan, cuman karena ya COVID jadi lebih kepotong kan, pasti dipotong gaji gitu kan. Nah terus lama-lama gue nggak tahu lah karena apa, lama-lama tuh akhirnya kayaknya dia tuh kayak resign. Terus kayak udah aja kayak gitu, dia sama kayak dapat, mungkin karena pas dia COVID itu lebih merasakan uang dari orang gitu, ngerti nggak sih? Iya. Ya gue tinggal minta gitu. Jadi kayak ya gue tinggal ngasih, ya udah gitu. Dia lebih apa ya, lebih praktis kali ya gitu. Iya, jadinya lebih instan gitu ya. Lebih instan kan. Dan itu kan kalau misalnya reasonnya dari COVID, berarti let's say sampai sekarang udah berhenti atau masih diterusin? Masih sih. Masih. Oh malah jadinya ini ya terjebak ke zona gitu ya? Iya, terjebak zona ya udah kayak ya tanggung, apalagi gitu, ngerti nggak sih kayak. Iya juga ya. Udah orang-orang udah kan, maksudnya kayak orang-orang ada yang sebagian udah tahu, ada sebagian yang enggak, terus kayak cowok-cowoknya kayak udah sebagian tahu mungkin gitu kan, kayak udah langsung ya udah lanjutin aja gitu, kayak ngapain gitu. Buset. Gue jadi agak miris aja, ternyata emang salah satu faktor terbesar itu adalah faktor ekonomi ya, kayak bisa dibilang ya. Ekonomi. Nah nih Kak, ini kan berarti kan let's say open BO bisa jadi berganti-ganti pasangan. Ada nggak sih Kak teman lo itu yang melakukan hal itu, curhat nih, ih gue kena penyakit, atau sampai saat ini belum ada yang ke titik itu? Belum sih, mereka selalu kayak lebih ke kalau mau sama gue pakai kondom. Oh wah. Kalau yang itu menurut gue itu ada etikanya ya, berarti tetap ya. beretika. Okay. Tapi kan walaupun ya kita nggak tahu ya namanya penyakit bisa nular dari air liur atau dari apa gitu benar. kan. Tapi seenggaknya kalau karena itu konteksnya melakukan hubungan gitu kan, jadi pasti mereka kayak at least lo pakai kondom, dan temen gue pun yang cewek bawa kondom kemana-mana gitu.
event, let's say kayak misalnya sekarang lagi kayak gini, let's say gitu kan, lagi nongki. Ternyata di dalam isi tasnya ada kondom. Ada. Pernah dia buka di depan gue gitu. Wah gila, ini kalau misalnya ada sangkut pautnya sama kondom, teman-teman bisa banget langsung aja cek di atas. Itu ada yang kayak kita lagi live streaming kemarin, kayak ada event tentang obses gitu kan, yang penggunaan kondom kayak gitu. Mungkin nanti bisa referensiin temennya ya buat nonton itu ya. Oke, Kak Zahra, 2 pertanyaan terakhir sebelum di last video. Kak, pernah nggak dikasih tahu sama teman kakak yang open BO itu, orderan paling banyaknya itu lebih ke yang usia sudah cukup usia, let's say 18 sampai 20 atau 40 tahun, atau kebanyakan malah yang masih bocil-bocil atau kalau istilahnya berondong? Cowoknya. Biasanya sih kalau untuk daerah sekarang ya, daerah sekarang tuh, waktu yang sekarang. Daerah sekarang gitu ya. Yang gue lihat sih lebih ke kayak pengusaha muda. Kalau pengusaha muda kan kayak paling umurannya 24, 25, 26 gitu kan. Ya ada yang muda juga kayak 22 ya, atau 20 tahun gitu. Langsung lihat ke si Oop gitu ya. Tapi lebih rata-rata lebih kayak ke 25, 30, 40-an sih. Oh berarti bisa dibilang udah cukup umur. Yang berondong-berondong berarti mau kondo gitu ya? Oh iya. Oh iya lagi. Oh, berarti no fee. Yang mana? Yang berondong kalau make. Oh ya harus pakai fee tetap. Oh tetap. Oh mungkin harga miring ya. Biasanya lebih ke yang ada di aplikasi sih ya, harga murahnya. Soalnya yang ini mahal-mahal gitu jutaan. Berarti berkualitas ya? Lebih berkualitas, lebih bagus barangnya. Oke, kalau gitu. Sebelum ke pertanyaan terakhir, aku mau ngelempar ke tim nih. Siapa tahu ada Oop atau Pasya mau nanya gitu soal BO-BO-an. Hanafi, ya. Boleh Hanafi. Kalau misalkan ada yang nyindir kakak gitu, kakak gimana ini responnya? Nyindir apa? Ternyata tahu nih kakak kayak gitu. Oh, masalahnya gue nggak pelaku. Let's say gue nggak pelaku. Cuman kayak gue tahu ini gitu loh. Jadi kayak ya walaupun nyindir karena gue tahu gak masalah, maksudnya karena menurut gue ya itu kan kenalan. Iya itu kenalan, kayak lu juga dari dia bisa belajar ilmunya. Maksud ilmunya itu kayak lu bisa ngambil yang positif sama negatifnya gitu. Jangan diambil yang negatifnya lah gitu. Nah, Mas Om kalau dituduh gimana? Dituduh apa? Dituduh pelaku. Dituduh pelaku, ada buktinya nggak? Gitu aja. Kalau nggak ada buktinya kayak pernah kan transfer ke gue sekian gitu, cuman untuk kayak gitu kan nggak ada gitu. Wah gila, mantap Kak Zahra. Oke Kak, last question. Sebenarnya ini kayak lebih ke opininya Kak Zahra aja. Kak, kasih pesan dong kira-kira buat si pelaku atau pengguna. Pengguna sama yang penawar. Gitu istilahnya Kak. Ada nggak pesan khususnya buat mereka yang open BO dalam 2 hal itu? Nggak ada sih, karena kalau untuk yang pelaku mungkin ya namanya nyari kerja susah ya sekarang. Gue tau lah gitu, nyari kerja susah. Kalau misalkan emang, karena yang kayak gitu nggak mungkin harus dikasih tahu, karena dia pasti bakal mikir sendiri gitu. Sama kayak dengan si pelaku. Karena kalau itu pun pasti mikir sendiri. Karena kalau masa pubertas cowok pun pasti ada batasnya gitu. Dan dia bakal berhenti sendiri sih kalau kata gue. Oh berarti memang kalau mau berhenti harus dari dirinya mereka dulu. Karena saat lo kayak maksa lo harus berhenti, kalau dianya nggak mau nggak akan berhenti kan? Oh iya gitu. benar. Kecuali emang dianya gue mau berhenti Ra, misalkan gitu, gue mau nyari kerja atau kayak Ra gue udah dapet kerjaan aja gue udah enggak gitu. Atau kalau yang mungkin pembelinya maksudnya lebih kayak gue udah enggak, maksudnya gitu, gue udah kayak udah gue mau istri gue lagi aja atau kayak sama pacar gue lagi aja gitu. Ih, edan. Kok Kak Zahra langsung bijak gitu ya? Wise banget ya. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang lagi nonton, please ini tontonannya harus bijak ya, 18++. Pokoknya apapun yang terjadi di luar sana, video ini tidak bermaksud untuk kamu melakukan open BO atau memakai jasa BO gitu ya. Tapi ini real ya Kak, ternyata terjadi. Ada ya. Cuman underground. Apa ya? Gak ada yang tahu aja. Oke, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Kak Zahra, makasih banyak atas sharing-sharingnya. Wah, salam buat temennya. Semoga dari niatnya udah ada pengen berhenti gitu istilahnya. Yang keras. Soalnya kan kalau misalnya nikah, kalau gue pribadi kayaknya ngeri ke karma ya Kak ya? Iya, gue lebih ngeri ke karma sih. Kan? Cuman ya... urusan mereka lah ya. Iya, karena ya mungkin menurut mereka
ini gue enjoy sama kayak gini, mau gimana? Gak bisa. Gue gak bisa larang kayak, lo bakal kena karma. Nggak akan. Iya. Sebelum mereka yang ngerasain. Nah, itu dia, bener. Cakep. Oke, kalau gitu buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat kamu yang belum subscribe, dan jangan lupa mampir ke Instagram kita di @spargapro. Dan boleh banget gak sih Kak, kalau misalnya ada teman-teman yang lagi nonton pengen sharing juga nih soal terkait tentang, wah gue ternyata terjebak nih di zona, let's say teman-temannya ternyata open BO, kayak gitu. Itu boleh nggak Kak kalau misalnya DM ke Instagram Kakak? Boleh Di deh. mana tuh Kak? Di @azahra, AZAAHRA. Oh, please jangan modus ya kamu buaya-buaya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di next video. Dadah, Kak Zara, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.